Haleluya, haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi saudara dalam renungan yang kita terima setiap malam dalam kehidupan kita. Biar renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Renungan yang singkat mungkin, tapi biarlah ini menguatkan kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, guru besar kami yang mengajarkan kami akan kebenaran. Terima kasih buat kesempatan ini lagi Tuhan. Kami bisa sama-sama duduk diam mendengarkan kebenaran-Mu dari aktivitas kami sepanjang hari. Kami rindu lagi Tuhan mengevaluasi kami, berbicara lagi bagi kami supaya kami umat-umat-Mu mendapatkan kekuatan baru lagi dari Engkau. Dalam nama Yesus, urapan-Mu atas kami semua yang mendengar dan ambil bagian dalam renungan malam ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sekali lagi saudara-saudara yang kasih Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun kita berada, lewat teknologi ini kita akan menerima lagi kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita exciting ya, harus exciting untuk kita duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul adalah Guard Your Heart and Your Mind, atau menjaga hati dan pikiran kita. Saudara, ini penting karena di masa-masa yang sedang kita alami sekarang, yang sedang kita hadapi sekarang, ada banyak mungkin kita berdiam diri di rumah, vakum mungkin saudara. Jadi kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan supaya kita tetap ada, dijagai, terjaga dalam hati dan pikiran kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam 1 Tesalonika pasal 5, saudara, ayat yang ke-8, 1 Tesalonika 5 ya ke-8 saudara, mari kita melihat dalam Alkitab kita masing-masing. Dikatakan saudara, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar dan berbaju zirakan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Saudara, saya ingin membaca dalam terjemahan bahasa Inggris. Dikatakan 1 Thessalonians 5 verse 8 King James Version berkata, "But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet the hope of salvation." Saudara, pentingnya kita memakai berbaju zirakan, yaitu berbaju zirakan iman dan kasih, saudara. Ya, ini berbaju jirah kan artinya mungkin kita berpikir apa sih baju jirah? Ternyata saudara dalam bahasa Inggris dijelaskan bahwa putting on breastplate. Breastplate itu ternyata seperti penutup dada ya. Kalau kita melihat petugas baik polisi atau tentara, mereka ada penutup dada seperti rompi anti peluru, saudara. Karena apa? Karena iblis menyerang di sana. Iblis menyerang hati. Iblis mau menarik perhatian kita atau menanamkan sesuatu di hati kita yang membuat kita kehilangan berkat dan mungkin bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Kita melihat dalam satu bagian saudara, kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ketiga. Saudara, dalam firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ketiga, ada satu bagian yang dimana kok bisa ya iblis bisa masuk ke dalam hati orang. Ya, ayat 3 dikatakan, tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Digarisbawahi, mengapa hatimu dikuasai iblis. Saudara, ternyata iblis sedang menyerang hati, saudara. Dia main hati, sehingga hati kita, kok bisa ya seorang jemaat aktivis seperti Ananias bisa hatinya dikuasai iblis sehingga hatinya cenderung menjauh dari Tuhan, cenderung untuk tidak melekat kepada Tuhan, bahkan cenderung membantah kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara, bahkan dalam Yohanes pasal 13, saudara, Injil Yohanes pasal 13, ada satu hal lagi yang kita lihat bagaimana hati ini sangat penting ternyata. Yohanes pasal 13 ayat yang kedua dikatakan, saudara, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana
dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Iblis menyerang ke hati saudara, sehingga ini yang perlu kita jaga. You need to put on a breastplate, rompi anti peluru saudara. Keselamatan, dia menyerang hati, kita perlu jaga saudara. Kita menjaga hati kita, dan juga dikatakan helmet, bicara tentang ketopong, keselamatan. Bicara tentang bagaimana kita harus menjaga itu semua untuk hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. Helmet, ya, berbaju jirakan iman dan kasih, artinya di dalam hati kita hanya ada iman dan kasih. Iman kepada Tuhan dan kasih kita terpancar dari dalam hati kita. Dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Put a helmet of hope and salvation. Ya, artinya dari hati kita, bahkan kepikiran kita pun harus dilindungi ternyata saudara. Kita harus melindungi pikiran kita, karena tadi kita lihat bagaimana iblis membisikkan rencana kepada Yudas untuk mengkhianati Yesus. Membisikkan kepikirannya dan masuk ke hatinya, dan dia bertindak sesuai dengan arahan iblis saudara. Hidup kita perlu dijaga. Bahkan iblis bisa masuk ke hati kita, dia bisa masuk ke pikiran kita. Kadang itu bukan kita. Kita dipengaruhi karena kita membuka celah untuk iblis masuk ke hati kita, menggodok dalam hati kita, masuk ke pikiran kita, dan itu bisa terlaksana saudara. Makanya yang diharapkan adalah kita berbaju jerakan iman dan kasih. Breastplate, faith, and love. Di dalam hati kita, yang Tuhan mau hanya ada dua, yaitu iman dan kasih. Di dalam pikiran kita, yang Tuhan mau adalah keselamatan. Ya, salvation, keselamatan. Pada saat malaikat datang kepada Maria, berilah namanya Yesus. Dalam bahasa Yunani dikatakan Yesus, yang artinya adalah salvation. Ya, sozo. Pada saat Yesus menjamah, atau pada saat seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan, Yesus katakan, engkau sudah sembuh, imanmu telah menyelamatkan engkau. Your faith has sozo you. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Keselamatan. Yesus bukan hanya memberikan dia kesembuhan, tetapi keselamatan. Yang Tuhan mau, yang Allah mau di hati kita adalah iman dan kasih, di pikiran kita adalah keselamatan. Siapa keselamatan itu? Yesus. Artinya di pikiran kita yang Tuhan mau hanya ada Yesus. Salvation, Yesus, sozo, yang adalah keselamatan itu sendiri. Ini yang perlu kita jaga saudara. Ya, kita melihat dalam Nehemia pasal 7 ayat 5, ini yang Tuhan mau saudara. Nehemia pasal 7 ayat 5 dikatakan, maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa, dan rakyat, supaya mereka dicatat dalam silsilah. Lalu kudapati daftar silsilah orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu kudapati tertulis. Artinya saudara, yang Tuhan mau adalah Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka. Artinya di hati kita hanya ada keinginan untuk kita bersama-sama beribadah, berkumpul. Saudara, mungkin pandemi ini masih berlangsung, tetapi yang Tuhan mau di dalam hati kita adalah iman dan kasih, yaitu berkumpul, bertemu, bersuka cita, beribadah. Datang kepada Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Mari saudara, put on your breastplate. Pakai rompi anti peluru saudara. Pakai helmet of salvation. Ketopong keselamatan saudara. Di hati kita hanya ada iman dan kasih. Di pikiran kita hanya ada Yesus yang adalah keselamatan itu. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita saudara. Sehingga dalam Amsal, jelas dikatakan Amsal 4 ayat 13 saudara. Amsal 4:13 katakan saudara, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau engkau dan saya ingin hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan, mari lindungi saudara. Lindungi hati kita, lindungi pikiran kita. Ya, kalau kita berkendara biasanya tetap harus pakai helm. Zaman sekarang pakai masker tentu karena ada pandemi. Tetapi saudaraku, yang kita tahu SOP-nya adalah kita pakai helm, ketopong keselamatan. Bahkan ada yang pakai tutup dada ya saudara. Saya di kedutaan, security, semua itu pakai baju anti peluru saudara. Karena biasanya penembak jitu mereka menembak kalau nggak di kepala, di dada, di jantung saudara. Itu fatal.
Makanya security kita itu harus pakai helm dan harus pakai pelindung dada, rompi anti peluru, karena biasa penyerang akan menembakkan ke sana. Demikian juga dengan iblis, saudara. Dia akan serang hati kita, dia akan serang pikiran kita. Di saat dia bisa menguasai hati kita, dia bisa menguasai pikiran kita akan kehilangan banyak berkat. Kita kehilangan damai, kita akan kehilangan banyak sukacita. Kita akan mulai berpikir tentang orang lain. Kita mulai memikirkan prasangka yang tidak baik tentang orang lain. Bahkan kita mungkin mulai berpikir yang tidak baik tentang Tuhan. Kita mulai salahkan semua orang atas kehidupan kita. Karena serangan itu bertubi-tubi. Mari saudara, jaga hatimu. Lindungi, breastplate. Lindungi saudara, hati kita. Yang Tuhan mau di hati kita adalah faith and love. Iman dan kasih. Dan di pikiran kita adalah keselamatan saja. Biarlah ini menjadi berkat bagi engkau dan saya. Guard your mind and your thought. Guard your mind and your brain, saudara. Kita supaya tetap terjaga. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan kita perlu menjadi hidup yang berkenan di depan Tuhan. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Kami diajarkan kembali lagi untuk kami benar-benar menjaga wilayah yang sangat-sangat krusial yang iblis sedang serang dalam kehidupan kami. Iblis kadang serang kami dalam hati kami. Iblis serang kami dalam pikiran kami. Sehingga kami kehilangan banyak rencana-Mu, banyak berkat, banyak hal yang Tuhan sudah janjikan. Tetapi kami mau jaga itu dengan segala kewaspadaan. Kami mau lindungi Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan kebaikan Tuhan. Mengingat kasih setia Tuhan. Biar di dalam hati kami hanya ada iman kepada-Mu dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Di pikiran kami adalah keselamatan yang adalah Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, materikan firman-Mu, buat kami berkemenangan di dalam Engkau. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumah